Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus. Ya, Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Hawa. Bagaimana kabar Pak Agus? Baik, Bu. Ibu sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberi sehat Pak Agus supaya kita bisa berkolaborasi Pak Agus ya untuk program ini. Amin, amin. Ya Pak Agus, maaf ya saya baru sempat membalas chatnya Pak Agus dan baru punya kesempatan dengan begitu rumitnya mengatur waktu untuk kita bisa bertemu Pak Agus ya. Ya Pak Agus, terkait chatnya kemarin sepertinya ada masalah Pak Agus. Ada yang mau dicerita atau lagi barangkali Pak Agus? Silahkan Pak Agus. Baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih nih atas kelonggaran waktu yang Bu Hawa berikan untuk maksud saya ini. Saya tahu Bu Hawa banyak kesibukan, jadi sangat-sangat apresiasi ya untuk kesempatan Bu Hawa boleh berkenan menanggapi apa yang telah saya sampaikan. Gini Bu, kebetulan memang kami dari organisasi pendidikan ya. Saya sebagai pengurus di Perhimpunan Pendidik Sains Kimia Indonesia. Nah, kami mempunyai program untuk mengadakan kegiatan pelatihan kepala lab. Ya. Nah, selama ini kan kita ditunjuk sebagai kepala lab, tapi peraturan Permendiknas kan mengharuskan kepala lab itu harus mempunyai sertifikat kepala lab seperti ini. Nah, sudah banyak memang kegiatan pelatihan kepala lab yang dilaksanakan, itu kebanyakan dilaksanakan di Jawa. Teman-teman terkadang mengeluh, mereka kepingin untuk mengikuti kegiatan kepala lab seperti itu, karena memang pertama sesuai dengan aturan Permendiknas. Yang kedua, kalau seandainya mereka sebagai kepala lab kan mereka mendapat tabungan atau dihargai 12 jam ya untuk ekuivalen. Jadi mereka tinggal mencari 12 jam lagi minimal untuk mereka diakui sebagai penerima tunjangan profesi guru. Jadi kalau tidak mempunyai sertifikat kepala lab, maka tidak akan diterima dalam sistem Dapodik. Untuk saat ini memang masih boleh, tapi untuk ke depan sudah nggak bisa lagi. Nah, pelatihan kepala lab dilaksanakan di Jawa itu biayanya lumayan gede. Kalau untuk secara online 2,5 juta, kemudian offline yang tatap muka langsung di sana itu 2,5 juta. Pelatihan belum biaya transportasi dari peserta masing-masing dengan biaya penginapan di sana. Nah, tapi karena ada beberapa teman-teman memang memerlukan sertifikat kepala lab seperti itu, mereka nekatlah untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, kemudian setelah kami mohon maaf ini Bu Hawa agak panjang ya. Pak, silakan Pak, silakan. Setelah kami bincang-bincang waktu itu setelah selesai kegiatan pelatihan praktikum dengan menggunakan bahan lokal, pilok. Nah, ketemulah kami dengan Bu Intan selaku koordinator dari kegiatan ini. Nah, setelah bincang-bincang beliau katakan, sudah Pak Agus dengan teman-teman buat aja surat ke PM4TK IPA. Nanti akan difasilitasi dari PM4TK IPA. Mereka siap kirimkan pembicara di sana dengan biaya dari PM4TK IPA. Kami lega banget gitu kan. Waduh, berarti kita nggak perlu lagi untuk mengurus transportasi daripada dan akomodasi dari masing-masing pembicara ini sudah ditanggung dari PM4TK IPA. Rencananya udah mateng, tiba-tiba PM4TK IPA-nya bubar karena sesuai aturan diganti dengan Balai Guru Penggerak. Otomatis strukturnya juga ikut berubah. Bu Intan yang sebagai kepala bagian untuk divisi pelatihan seperti itu bergeser ya
entah Ibu Intannya sekarang udah posisinya di mana, tapi yang jelas peruntukannya udah bukan yang ini lagi. Aduh, saya jadi agak sedikit kecewa juga ya, peraturan akhirnya kita punya rencana terhambat. Saya konsultasilah dengan kepala perhimpunan pendidik sains kimia, ya. Kami punya ketua umum Jakarta. Disampaikan, bagus untuk kegiatan itu harus dari lembaga perguruan tinggi atau dari lembaga yang ditunjuk, contoh seperti LPMP, dari kedinasan gitu. Udah, jadi tanda tanya apa yang harus terpikirkan. Ya sudah, kami runingkan dengan teman-teman semua. Jadi itulah pentingnya kita punya teman-teman, karena kalau umpama satu kepala kan pasti terbatas pemikiran, tapi kalau banyak kepala ikut memikirkan pasti ada solusi. Nah, saya kemudian langsung teringat pada alma mater saya. Ya, saya hubungi alma mater dari FMIPA di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pas kebetulan memang mereka punya program untuk akreditasi internasional. Ya, salah satu akreditasi internasional itu harus ada wujud nyata dengan kerjasama dengan kegiatan dari luar gitu. Selain mereka punya kegiatan-kegiatan di dalam. Jadi bertepatan. Jadi ada istilahnya seperti belanga ketemu sama tutup begitu. Ada link dan match-nya di situ. Nah, terus setelah saya sampaikan materi-materi, mereka minta materi. Saya sampaikan materi-materi, mereka kasih pembicara-pembicara semua. Aduh, pembicaranya ada 20 pembicara dan orang-orang yang hebat-hebat. Saya telepon sama wakil dekan dulu. Kebetulan itu adik tingkat saya waktu kuliah. Dia bilang, aduh, Pak Masrid namanya, Pak Masrid. Pak Masrid, gimana nih kita bayar honornya nih orang-orang ini? Oh, ini nggak mungkin kita bayar honor cuma 100-200 ribu nih. Karena mereka punya gelar, udah doktor, udah rata-rata udah doktor, udah paling minimal itu master. Saya bilang, gimana kita membayar mereka punya honor? Dapat duit dari mana gitu? Langsung Pak Masrid, walaupun dia statusnya sebagai wakil dekan, tapi beliau manggil saya tetap kakak karena ada tingkat, 2 tingkat. Dia langsung, sudah Kak Agus, jalanin aja. Kita ini nggak penting untuk masalah honor, yang penting program ini jalan. Karena komitmen dari UNG, khusus untuk FMIPA, mereka akan bersedia untuk membantu apapun yang jadi program dari para alumni. Selagi itu positif sifatnya. Waduh, lega lagi. Akibatnya biaya itu kami bisa benar-benar budgetnya bisa kami tekan. Udah pelaksanaannya low budget benar. Jadi yang biasa pelaksanaannya 2,5 juta, kami bisa buat tidak sampai setengah juta, hanya 450 gitu. Nah, itu pun masih jadi tanda tanya untuk waktu kami lemparkan ke medsos kan, jadi tanda tanya. Ini kegiatan ini hanya untuk per sesi atau untuk keseluruhan kegiatan? Saya bilang ini sudah all in semuanya. Mereka masih nggak percaya juga. Jadi itu kadang heran. Ditawarin yang nilainya mahal, ngeluh karena ikut, tapi setelah dikasih dengan yang harga yang murah tapi tidak mengurangi kualitas juga ragu. Bener nggak? Jadi ini tantangan-tantangan yang kami hadapi. Harus meyakinkan lagi calon pesertanya. Benar kok. Ini kami kerjasama nggak main-main, langsung dengan perguruan tinggi. Jadi langsung dengan perguruan tinggi dan kami cantumkan nama-namanya langsung seperti itu. Ya, jadi ada dekannya, ada dia punya pembantu dekannya semuanya. Jadi kalau udah cantumkan nama-nama seperti itu kan tidak mungkin main-main lagi kan. Jadi mereka pertaruhkan, mereka punya kredibilitas sebagai suatu perguruan tinggi, suatu fakultas MIPA. Nama merekanya juga mereka pertaruhkan dan kami juga pertaruhkan. Tidak mungkin kami main-main dengan hal itu. Ya, masih belum selesai juga. Tantangan datang lagi dari pelaksana BIMTEK tingkat nasional yang selama ini menyelenggarakan kegiatan itu dengan biaya yang aduhai, mereka pada komplain, kok bisa ya? Saya bilang, loh ini kita bukan kayak perang dagang ya. Kita bukan jualan sapi di pasar sampai ayo kita jual murah supaya orang beli. Enggak. Saya jelasin lagi, kami punya lembaga ini. Ya, lembaga ini lembaga non profit, kita nggak mencari keuntungan.
Saya pikir kalau saya mau naikkan aja 1 juta, itu masih di bawah harga mereka. Itu kita bisa dapat untung loh. Tapi kalau 1 juta apa kira-kira teman-teman pada masih bisa ikutan? Jadi dengan harga yang sudah seperti itu, teman-teman ya syukur ya, sudah dari kami udah gaungkan dari 1 bulan lebih yang lalu, saat ini sudah terjaring sudah 150-an peserta. Itu pun memang ada yang juga, itu pun ada yang belum bayar full ya. Tapi memang nggak apa-apa, ikut aja, daftar aja. Karena yang penting ikut kegiatan, kemudian nanti dapat ilmu, nanti ada tugas pelaksanaan setelah dievaluasi, kalau lulus baru dapat sertifikat gitu. Jadi bukan berarti ikut aja nanti dapat sertifikat. Karena ada peserta yang udah minta sertifikat sebelum diklat. Pak, bisa nggak bisa minta sertifikat? Ya nggak boleh. Ibu mau bayar saya berapapun juga tidak mungkin kami keluarkan sertifikat. Karena pertama itu udah melanggar aturan. Yang kedua, sertifikat itu memang belum saya buat. Seperti itu. Ya itulah Bu yang menjadi satu problem karena pesanan-nya udah di depan mata. Tanggal 17 pelaksanaannya. Dan kami masih harus ada banyak hal-hal yang harus dibenahi. Tapi syukur saya punya tim yang kompak ya, baik di MGMP, baik di PPSKI Papua Barat, semua kompak. Dan barusan kami ketemu dengan kepala cabang dinas, beliau sangat support untuk kegiatan ini. Itu aja deh Bu. Mohon maaf panjangan curhatnya. Ya, menarik ya Pak Agus. Akhirnya saya juga terinspirasi dari apa yang Pak Agus kerjakan, lakukan ini ya, tentunya untuk pengembangan keprofesian kita, terutama kita sebagai guru ya Pak. Tapi saya mau tanya, dari begitu panjangnya cerita dan banyak sekali kendala, sebenarnya yang menjadi target dari kegiatan ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, yang menjadi target daripada kegiatan ini, pertama sebagai Kepala Lab kita ini akan dibekali dengan satu pengetahuan bagaimana kita mengelola lab tersebut. Jadi manajemen lab itu ada. Jadi target untuk peningkatan kompetensi sebagai kepala lab. Yang kedua, nantinya setelah mengikuti kegiatan ini, mereka dapat mempergunakan sertifikat yang mereka peroleh sebagai wujud kompetensi mereka. Jadi nanti dalam Dapodik itu diakui. Jadi pada saat ditanyakan dari Dapodik dalam sistem itu mereka nilai dari sertifikat itu sudah sama dengan 12 jam atau ekuivalen dengan 12 jam. Jadi mereka tinggal 12 jam lagi mengajar. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Kalau saya menyimak berarti kira-kira nih Pak ya, kira-kira kita bicara kira-kira dari apa yang Bapak sudah upayakan dan lakukan ini terhadap guru-guru yang lain, bagaimana sih Pak antusiasme mereka terhadap kegiatan ini? Apakah memang Bapak sudah melakukan kiat-kiat sehingga mereka memang harus ikut, atau bagaimana sih seperti itu sehingga nanti keberhasilan kegiatan ini bisa terlaksana? Jadi pertama saya tidak bekerja sendiri, jadi saya libatkan semua. Yeah. Mulai dari MGMP, kebetulan di MGMP saya juga pengurus MGMP Kimia Kabupaten Sorong ya. Kemudian dengan pengurus dari PPSKI itu, Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia Papua Barat, nah, saya gabungkan. Nah, supaya wujud transparansi, peserta untuk mengikuti kegiatan ini, mereka membayar ke rekening MGMP Kimia, jadi bukan rekening pribadi. Jadi supaya mereka lebih percaya lagi kan, itu seperti itu. Yang kedua, karena saya melibatkan tim, jadi apapun yang terjadi, jadi harus masuk keluar dana yang di dalam rekening itu saya buka pada teman-teman. Jadi nggak ada yang ditutupin, saya prinsip kita open manajemen lah seperti itu. Kalau memang ada kegiatan ini ada menguntungkan ke kita, itu akan kembali ke MGMP Kimia. Jadi selama ini kita kegiatan MGMP kan kita nggak dapat dana lagi setelah COVID ini kan. Jadi dana yang ada kita berdayakan sebisa mungkin.
Saya berharap target sih sebenarnya target kita bisa mendapat sampai 250 sampai 300 peserta. Tapi sudah tinggal 2 minggu ini peserta yang tercapai 150. Ya, bagaimana saya mau kejar ke 250 itu dalam waktu 2 minggu? Wow. Ya, saya serahkan ke teman-teman semua. Saya bahas semua ke teman-teman. Ayo, silakan kirim ke medsos kalian. Silakan gunakan FB, silakan gunakan IG kalian. Tolong di push ke medsos supaya mendapat respon yang besar dari teman-teman. Berarti manajemennya sudah bagus, Bapak. Pengaturan ininya sudah bagus ya. Artinya manajemennya sudah tertata rapi. Tapi sampai sejauh ini yang tertata rapi sebenarnya bukan karena saya. Itu kolaborasinya sudah bagus, Pak ya. Tapi kira-kira sudah sejauh ini adakah hambatan atau gangguan mungkin atau apa yang Bapak hadapi, hambatan apa sih yang sekiranya menjadi penghalang? Iya, yang kedepannya kalau saya lihat untuk hambatan untuk dalam pelaksanaan itu kita biasanya di Sorong karena Sorong sebagai servernya nanti sebagai pusat. Jadi takutnya kalau server pusat ini mengalami gangguan jaringan, maka otomatis semua peserta itu akan terdampak. Gitu. Sementara peserta itu yang daftar ada yang dari Aceh, ada beberapa orang dari Kalimantan. Paling banyak untuk kegiatan ini paling banyak dari Sumatera. Jadi mulai dari Aceh sampai ke Riau paling banyak peserta. Saya khawatirnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi hambatan kami sudah menyurat ke pihak Telkomsel. Jadi kami mau berencana untuk meminjam bilik mereka. Entah nanti mereka dikasih pinjam gratis atau berbayar, nggak jadi masalah. Yang penting dengan kami pakai salah satu fasilitas bilik atau aula mereka, nanti otomatis kan jaringan itu udah dipasti lebih kuat lah di situ kan. Ketimbang nanti kita pelaksanaannya kita memakai gedung sekolah atau kita memakai misalnya rumah yang kita udah siapin seperti itu. Karena pelaksanaannya itu ada yang daring, ada yang luring. Jadi selama pelaksanaan kegiatan, kalau bisa yang daring itu jangan sampai menjadi gangguan seperti itu. Itu yang pertama yang udah dipikirkan. Yang kedua, bagaimana untuk menyelaraskan pembicara-pembicara yang ada. Karena pembicara yang ada itu ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, dari Gorontalo, dan dari Manokwari itu sendiri. Seperti itu. Jadi menyelaraskan waktunya mereka supaya mereka bisa hadir pada saat pelaksanaan itu. Itulah yang hambatan yang terbesar. Karena ini skala nasional, Pak ya. Iya. Nah, ya, terus nih, kami mencoba. Iya, jadi dalam pencapaian tujuan ini, kira-kira nih Pak ya, seandainya Bapak bisa mengukur nih, sudah sejauh mana skala peningkatan yang sudah Bapak lakukan ini jika kita mau memakai angka nih 1 sampai 10. Ya, kalau dari target 300 kemudian kami baru capai sekitar 150, katakanlah baru 50% ya Bu ya. Ada pencapaian target mungkin Pak? Iya, pencapaian target di jumlah peserta itu kami patokan di situ karena kalau berbicara di angka di situ aja. Jadi ya baru 50% lah. Tapi sudah banyak yang sudah hubungi baik Japri, Pak kita akan segera daftar. Masih terbuka nggak pendaftaran? Kalau iya pendaftaran terbuka sampai tanggal 16 Oktober ya. Amin 1 masih terbuka pendaftaran. Harapan Bapak nanti untuk skala ini sampai berapa persen Pak ini? Bapak maunya? Iya, paling tidak bisa mencapai 80% aja itu udah wah banget gitu ya. Karena ini merupakan kegiatan awal kami sejak dipilih menjadi pengurus. Dan berharap nantinya ada kegiatan yang kedua. Jadi sudah ada permintaan dari Manokwari untuk kegiatan yang kedua, untuk angkatan yang kedua, nanti pelaksanaannya nanti di Manokwari, bukan lagi di Sorong. Nah, untuk mencapai tujuan nih Pak nih, kira-kira ada strategi ke depan ini dalam waktu pendek ini apa yang Bapak sendiri akan lakukan untuk mencapai tujuan? Strategi. Kita bicara dengan teman-teman, kita adakan program member get member. Jadi yang sudah terdaftar saat ini
iya. Kalau misalnya dia bisa menarik temennya satu lagi, ya misalnya 150, dia nambah satu lagi, dia bisa ngajak temannya satu untuk ikut, berarti dia akan mendapat diskon, Bu. Jadi pada saat ikut kegiatan kan ada nomor rekeningnya terdaftar. Kami akan transfer gitu, jadi sebagai potongannya untuk dia gitu. Nah, prioritas dari apa yang Bapak lakukan ini prioritasnya dari strategi tersebut, mungkin ada prioritas apa yang akan Bapak lakukan terkait kegiatan tersebut. Sebenarnya prioritas dari awal itu bagaimana dengan kegiatan ini teman-teman di MGMP itu ada satu kekompakan yang lebih erat lagi. Jadi kalau umpama kita hanya kumpul sebulan sekali, ayo kita mengerjakan RPP, kita mengadakan membuat media-media pembelajaran, walaupun memang intinya di situ, tapi kan akan jadi suatu rutinitas. Nah, harus nih ada seperti satu pemicu gitu untuk ayo kita bergerak. Jadi yang saya tahu potensi-potensi guru-guru yang ada di Kabupaten Sorong khususnya itu potensi gurunya hebat-hebat gitu. Tapi kita memerlukan satu dinamit boleh dikata untuk bisa memacu mereka punya potensi lagi lebih hebat. Dan saya syukur pada saat berapa kali pertemuan ya saya tinggal lemparkan aja gitu. Oke, ini masalahnya kita, ini sekian. Nah, solusinya gimana? Ayo Pak, kita bentuk panitia kecil. Ya silakan bentuk panitia gitu kan. Dan saya jangan ada di panitia itu supaya teman-teman semua bisa bekerja gitu. Saya serahkan aja. Bendahara tetaplah bendahara yang sebelumnya kan, supaya nanti bendahara bisa kontrol semuanya. Berarti pentingnya Pak ya komunikasi di dalam satu tim sehingga kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik Pak ya. Nah, sangat penting. Yang pertama yang terpenting itu kita harus ada keterbukaan dengan teman-teman anggota kan. Jadi itu yang bilang, oke ini ya kayak tadi saya buka semua aksesnya kan karena kebetulan aksesnya lewat link ini link peserta yang terdaftar dan ini jumlah dana yang udah mereka setorkan. Jadi semuanya terpantau. Jadi bukan hanya bendahara yang pantau, dari teman-teman anggota juga mereka bisa pantau, mereka bisa lihat seperti itu. Terus apa sih yang bisa membantu Bapak sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan? Terus siapa-siapa sih yang akan membantu Bapak untuk terlaksananya kegiatan ini dengan baik sehingga mencapai tujuannya nanti Pak? Iya, yang bisa membantu saya ya teman-teman sekitar saya ini Bu. Jadi motivasi atau masukan-masukan dari mereka. Kemudian juga saya tidak lupa juga dari sisi kedinasan juga, mulai dari Bapak Kepala Dinas, kemudian Ibu Kepala Cabang Dinas. Karena minggu lalu itu saya ke Manokwari, tujuannya itu minta kesediaan dari Bapak Kepala Dinas untuk siap untuk membuka kegiatan, sekaligus nanti untuk menandatangani sertifikat seperti itu kan. Jadi baik pengambil kebijakan saya libatkan di situ, kemudian teman-teman juga yang di MGMP juga saya libatkan di situ. Mereka lah yang menjadi kekuatan saya situ. Iya Pak, karena waktu kita sudah hampir selesai Pak ya. Kira-kira nih Pak, dalam waktu dekat nih, apakah kami ini bisa ikut nimbrung dalam kegiatan Bapak ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu mungkin yang bisa kami terapkan nanti di kami punya MGMP? Oh, boleh sekali Bu. Yang lalu saya berkolaborasi dengan MGMP IPA di kota. Jadi kami dari MGMP Kimia kolaborasi dengan MGMP IPA yang di kota. Nah, saya pikir kalau yang di kota aja bisa berkolaborasi, kenapa yang kabupaten yang kita keluarga sendiri nggak bisa? Iya. Apalagi kalau umpama apalagi kalau umpama Bu Hawa dengan teman-teman kepingin ikut kegiatan pelatihan kepala lab, dipersilakan. Iya Pak. Artinya Bapak sendiri sudah menemukan apa sih yang harus Bapak lakukan ya untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini. Saya pribadi berharap bahwa saya nanti
bisa ikut dalam kegiatan Bapak, setidaknya ikut untuk mengambil ilmu dari kegiatan Bapak ini. Iya Pak. Saya pikir. Saya koreksi dikit. Saya koreksi dikit. Jadi bukan saya yang menemukan, tapi itu hasil kita berembuk, kita diskusi dengan teman-teman. Jadi semuanya ini hasil kerja keras dari teman-teman. Saya sangat apresiasi kepada mereka semua, Bu. Jadi bukan saya, tapi mereka lah. Termasuk di sini. Dari kelompok ini terbentuklah satu kegiatan yang artinya baik untuk kelompok Bapak dan mungkin bisa menyebar ke kelompok-kelompok yang lain, seperti itu Pak. Iya Pak, saya pikir hasil diskusi kita, coaching kita kali ini, saya pikir cukup karena waktu kita sudah selesai, kurang 16 detik lagi. Iya, terima kasih Pak Agus. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa terlaksana dengan baik, Pak Agus ya. Sukses buat Pak Agus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bu. Terima kasih juga sudah mendengar unek-unek, sekaligus bisa memberikan sedikit motivasi dan arahan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hawa, Pak Agus. Kabar baik, kabar baik. Ya, bagaimana kabarnya Bu Hawa? Alhamdulillah Bu, sehat. Mudah-mudahan baik-baik terus. Alhamdulillah. Sebelumnya saya tanya-tanya Koci dulu nih. Siapa Pak Agus sebagai Koci? Kira-kira bagaimana perasaannya Pak setelah di coach sama Bu Hawa? Merasa plong Bu, karena sedikit unek-unek sudah tersampaikan gitu Bu. Kalau kita pendam sendiri kan dia jadi beban kan. Dan terima kasih juga banyak Bu Hawa sudah mengarahkan tadi dalam proses coaching itu. Ya, banyak hal-hal yang baru justru saya dapati lewat pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Bu Hawa gitu. Oke, jadi sudah nampak bahwa proses coachingnya ini sudah berhasil ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, kalau kita lihat dari alur percakapan Tirta ya, Bu, tadi sebagai coach Ibu Hawa sudah melakukan alur percakapan Tirta, di mana kita ketahui bersama bahwa alur percakapan Tirta ini terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada awal percakapan tadi, Ibu sebagai coach dan Pak Agus sebagai coach sudah menyepakati dari tujuan dari percakapan atau kegiatan coaching yang akan dilakukan, yakni peningkatan kompetensi sebagai ketua lab. Kemudian dari segi identifikasi, coach sudah melakukan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh coachingnya. Kemudian rencana aksi tadi coach sudah menuntun coach untuk pengembangan ide terkait solusi atau rencana yang akan dibuat. Kemudian tanggung jawab juga sudah nampak ya Bu. Kemudian dari keterampilan coaching, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif juga sudah Ibu kuasai. Utamanya apa tadi ini? Kehadiran penuh. Jadi bukan hanya raganya Ibu yang hadir, tapi bukan raga saja yang hadir, tapi jiwanya Ibu juga hadir dalam melakukan coaching, di mana Ibu fokus pada percakapan dan fokus pada praktik coaching yang sedang berlangsung. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu sudah membantu coach untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada pada dirinya sehingga mampu membuat solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Di sini catatan dari saya, mungkin dari tindak lanjut dari coaching yang telah dilakukan, mungkin agar lebih
ditingkatkan lagi sehingga kita bisa melihat progres dari kegiatan coaching yang telah dilakukan, apakah sudah ada kemajuan atau belum. Jadi harus kita terapkan adanya tindak lanjut dari coaching tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Saya sangat terinspirasi dari Bu Hawa bagaimana melakukan coaching, sungguh luar biasa Ibu. Saya harus banyak belajar kayaknya dari Ibu nih. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih untuk pujian. Itu kritikan sebenarnya buat saya untuk berbuat lebih baik lagi. Oke Ibu, ya. Mungkin itu saja Ibu, kita namanya juga belajar, kita harus terus berlatih dan berlatih agar kita bisa lebih menguasai bagaimana melakukan coaching yang lebih maksimal lagi. Mungkin seperti itu Ibu. Baik Bu, insya Allah. Oke, terima kasih Bu Hawa, Pak Agus. Ini. Yuk, Assalamualaikum. Pak, juga yang panjang juga bisa. Boleh, iya. Iya, terima kasih Bu Hawa. Bu Hawa, Bu Yeni, terima kasih untuk kolaborasinya dari sore sampai malam hari ini. Terima kasih kembali. Oke, sampai